Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat datang di ruangan konseling pada kali ini. Nah, selamat datang juga. Kalian merupakan orang yang terpilih dari sesi konseling kelompok. Pada kemarin kan sudah melakukan wawancara ya. Nah, kalian adalah orang yang terpilih yang dapat hadir pada hari ini guna untuk mengikuti acara konseling kelompok pada hari ini. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya baik. Apakah duduknya sudah nyaman? Sebelum itu ya saya juga mengucapkan terima kasih yang banyak. Kalian sudah mendaftarkan diri dan sudah mengikuti acara wawancara, dan sekarang kalian sudah menghadiri di ruangan konseling kelompok sekarang sudah siang ya, di siang hari ini. Baik, sebelum kita lanjut, perkenalkan dulu, saya Pak Raihan, bisa dipanggil Pak Raihan atau Pak gitu aja nggak apa-apa. Nah, kalian apakah sudah mengenali temannya masing-masing? Belum ya. Nah, saya di sini juga ada game perkenalan nih. Cuma sebelum itu kan kalian belum ada yang kenal. Nah, perkenalan dulu bisa dimulai dari Pak yang sebelah sini. Perkenalkan teman-teman, nama saya Asma. Kalau saya nama saya Vera Amelia, bisa dipanggil Vera. Oke, untuk perkenalkan nama saya Putri, tapi biasanya orang panggil saya Ibu. Hai teman-teman, kenalin aku Aura. Nah, gamenya itu konsentrasi ya. Nah, seperti ini saya contohkan terlebih dahulu. Nah, gamenya itu konsentrasi dimulai. Langsung habis itu nyebut namanya sendiri sama temannya. Seperti konsentrasi dimulai. Saya kan Raihan, habis itu langsung sambung seperti Put. Ini Raihan Puput, terus lanjut Puput ke siapa gitu. Baik, langsung saja kita mulai permainannya. Nah, saya mulai. 1, 2, 3. Konsentrasi dimulai. Raihan Puput. Bapak sendiri, iya Bapak. Boleh lagi Pak. Kita ulangi lagi ya. Belum konsentrasi nih berarti ya. 1, 2, 3. Konsentrasi dimulai. Raihan Puput. Puput Aura. Aura Azra. Azra Vera. Vera Puput. Nah, itu Pak. Sudah selesai, berarti sudah konsentrasi ya. Oke. Baik, sebelum kita lanjut lagi, di sini kita kan melakukan konseling kelompok. Nah, konseling kelompok adalah konseling yang bisa menyelesaikan masalah kalian, tapi dilakukan dengan cara kelompok. Nah, tujuannya kalian bisa terbebas dari permasalahan kalian dengan melakukan konseling kelompok secara bersama-sama ini. Oke, nah sifat pertemuannya konseling kelompok itu adalah wajib. Nah, kalian itu harap mengikuti konseling kelompok sampai selesai, sampai masalah kalian sudah clear nih, gitu. Berarti harus wajib datang ikut mengikuti konseling kelompok ya Pak? Betul, sampai masalah kalian itu kalian bisa keluar dari masalah kalian. Saya harap kalian bisa keluar dari masalah kalian dan kalian bisa seperti mempelajari masalah dari teman-temannya gitu. Jadi kalian menemukan solusi-solusi untuk masalah-masalah kalian melalui secara berkelompok gitu. Nah, sebelum itu nih saya ada pertanyaan
saya ada pertanyaan, apakah kalian benar-benar bersedia melakukan konseling kelompok ini sampai selesai? Saya tanya satu-satu ya. Dimulai dari Mbak Ura, tadi kan dari Azra, sekarang Ura. Saya sanggup Pak. Bersedia sampai selesai, mengikuti sampai selesai. Iya. Nah, lanjut Mbak Put. Saya kan ingin mengatasi permasalahan dan ingin bisa mengenai permasalahan ini kalau muncul kembali di kehidupan saya. Jadi saya bersedia dan saya sangat bersungguh-sungguh untuk mengikuti proses ini tetap selanjutnya. Nah, lanjut Mbak Vera. Kalau saya sangat bersedia sih Pak, soalnya saya itu terkadang itu kayak sulit menyelesaikan masalah saya itu. Saya harap itu ya kalau bisa selesai untuk saya bisa menangani. Lanjut Mbak Vera. Saya bersedia sih Pak, soalnya permasalahan saya ini mulai bikin saya kayak frustasi gagal menyelesaikan itu. Saya bersedia untuk bergabung dengan kelompok ini. Berarti semua bersedia, tidak ada yang ada keraguan apakah seperti rahasia saya bisa terbongkar atau tidak didengarkan, itu tidak ada hal yang meragukan itu. Iya Pak, kalau ini kan konseling kelompok otomatis kan kita kan nggak kayak nggak inti saya sama konselor ini gitu Pak. Nah bagaimana saya tuh ragu kalau ada teman saya salah satu anggota di sini itu ada yang membutuhkan masalah saya atau masalah orang lain ke teman-temannya atau ke anggota bukan anggota kita, jadi kayak menyebabkan permasalahan yang ada di lingkungan sini itu bagaimana? Saya tahu. Baik, sebelumnya Pak Puput ini kan ragu-ragu ya, ada rahasianya bisa terbongkar. Nah, saya jelaskan dulu untuk Mbak Puput, tenang saja. Nah, di konseling sendiri ada asas rahasia, jadinya semua masalah Mbak Puput yang sudah diceritakan atau teman-teman yang sudah diceritakan itu aman. Apalagi kita kan sudah terbentuk tim nih. Nah, diharapkan kan kita menyimpan selesai dari keluar dari konseling di ruangan konseling kelompok, kita sudah menyimpan rahasia masing-masing. Nah, jadi kalian diharapkan tidak membocorkan masalah teman-temannya gitu. Tapi tetap terjaga ya Pak ya? Ya. Pak, Ya. ini kan banyak orang ya, terus kan pasti kan nanti kan ceritanya itu satu persatu kan permasalahannya. Ya. Nah saya ini takut nanti itu kalau ketika saya cerita itu ada yang teman-teman ini itu kayak menyepelekan atau begini itu bagaimana? Baik, Mbak Vera kan takut ya ketika Mbak Vera itu bercerita disepelekan oleh teman-temannya atau merasa dihakimi oleh teman-temannya. Saya takutnya gitu sih. Nah, Mbak Vera itu tenang saja, dan di dalam konseling kelompok sendiri ada norma dan etika. Nanti kita setujui di belakang bagaimana norma etika yang ada di konseling kelompok. Dan juga normanya saya spill satu ya. Nah, normanya sendiri itu ada ketika orang lain, ketika salah satu anggota konseling kelompok itu bercerita, yang lain itu mendengarkan. Itu. Jadi Mbak Vera jangan takut untuk mengungkapkan masalah-masalahnya. Bagaimana? Nanti kalau ada yang tiba-tiba main HP gitu gimana? Nah, itu juga salah satu ada di norma etikanya konseling kelompok. Berarti kayak disepakati dari awal gitu ya Mas? Iya, Cerita. ya berarti disepakati. Nanti juga Mbak Puput bagaimana? Apakah sudah Sudah Pak, saya sudah siap untuk menjalankan ke tahap konseling kelompok selanjutnya. Karena kan asas kerahasiaan ini berlaku untuk semua orang, tapi untuk individu untuk semua anggota konseling kelompok di sini kan Pak. Iya. Bagaimana? Bagaimana? Bersedia berlanjut. Bersedia lanjut. Nah, di semua berarti semua di sini bersedia untuk melanjutkan ke tahap konseling kelompok selanjutnya. Lalu kita sepakati jenis konseling kelompok. Nah, jenis konseling kelompok itu ada dua.
yaitu terbuka dan tertutup. Nah, sebelum memilih, kita berdiskusi untuk memilih jenis kelompoknya. Saya jelaskan dulu apa yang konseling tertutup dan terbuka. Nah, tertutup sendiri adalah kelompoknya itu hanya anggota ini saja dan tidak ada tambahan anggota lain, dan tidak ada yang kalau masalahnya itu misal satu sudah selesai nih. Nah, yang sudah selesai itu juga tetap berada di kelompok konseling yang ini itu nggak pindah. Tidak keluar dari Ya, tidak. di keluar ke ini. ya menunggu semua selesai semua. itu anggotanya itu tetap gitu. Nah, kelompok terbuka, yang satunya kan kelompok terbuka. Kelompok terbuka sendiri adalah kelompok yang ketika ada anggota baru itu bisa join. Dan yang kalau kalian misalnya sudah selesai dengan masalah ini, sudah merasa bisa keluar dari masalah ini, kalian biasa keluar dan bisa ada anggota baru lagi. Nah, kita sepakati untuk jenis kelompok pada konseling kelompok ini. Dimulai dari Mbak Azra mungkin. Saya kelompok tertutup aja. Soalnya kalau konseling kelompok terbuka itu kan tambah banyak ini personilnya juga. Terus saya memilih yang tertutup. Kalau misal saya sudah selesai duluan, jadi kan saya bisa melihat bagaimana penanganan Mbak Aura untuk menyelesaikan masalahnya. Mungkin bisa terinspirasi dari penanganannya. Mungkin kalau saya lagi sulit lagi. Berarti bisa mempelajari masalah dari teman-temannya. Iya. Kalau misal ada ketemu permasalahan itu lagi. Iya. Yang lain? Kalau saya pilih tertutup saja Pak, alasannya karena saya ingin fokus menyelesaikan permasalahan kelompok ini. Berarti Mbak Aura ingin fokus untuk menyelesaikan masalah itu. Iya. Oke. Yang lain? Kalau saya pilih tertutup karena nggak mau nambah anggota baru, Pak. Tidak mau menambah anggota. Untuk ini aja, soalnya kan pasti kan interaksinya kan masih susah bagi saya Iya. ya. Kalau nambah anggota baru, pasti interaksinya pasti lebih susah lagi bagi saya. Berarti takut kalau ada orang baru itu interaksinya bakal ulang lagi dari awal. Iya, benar sekali. Kalau saya memilih tertutup karena ingin mempelajari bagaimana cara teman-teman ini mengatasi permasalahannya sendiri. Jadi saya itu bisa belajar dari penanganan teman-teman yang di sini. Tidak perlu ada yang anggota baru. Jadi saya memilih tertutup saja. Dan kenapa saya nggak memilih kelompok terbuka? Karena kan ada personil baru, benar yang dikatakan Mbak Vera tadi. Ada personil baru. Perlunya kita tuh perlu kenal dari awal. Terus kita ada yang keluar, ada yang ke dalam. Terus kita kan dari awal, terus kita nggak tahu bagaimana dia penanganannya, terus bagaimana dia gininya, perkembangannya kan kita nggak tahu. Jadi saya mau tertutup karena akan membuat saya itu bisa mempelajari bagaimana menangani dan bagaimana perkembangan progres anggota di sini, Pak. Jadi saya memilih bisa mempelajari masalah teman-temannya juga, dan tidak harus mengulangi dari awal lagi ya Pak Bu. Baik, semuanya berarti sudah menyepakati bahwa jenis kelompoknya itu kelompok tertutup. ya sepakat dengan kelompok tertutup. Baik. Nah, selanjutnya adalah kita menyepakati waktu konseling kelompok. Biasanya konseling kelompok itu dilakukan biasanya 60 menit sampai 120 menit. Paling lama 120 menit. Kita sepakati waktu untuk melakukan konseling kelompok itu satu pertemuan berapa menit. Baik, mungkin ada yang usul berapa itu waktunya?
Baik Bapak. Kalau saya memilih 120 menit karena kan kita sudah berkenalan, terus otomatis ke tahap selanjutnya itu kita itu bisa lebih intens untuk fokus ke permasalahan. Jadi saya memilih 120 menit. 120 menit untuk intens menyelesaikan masalahnya. Iya, biar jadi lebih fokus gitu. fokus. Iya. Oke, yang lain? Kalau saya setuju sih sama yang dibilang sama Mbak Puput, ini kan anggatannya banyak juga. Iya. Mungkin kalau 60 menit kalau saya rasa kurang sih Pak. 120 menit juga boleh. Berarti semuanya berarti semua bisa bercerita masalahnya dengan nyantai itu kan, tergesa-gesa. Iya benar Pak. Ya kan? Saya sama 120 menit Pak. 120 menit Pak. Iya. Oke, yang Azra? Sama 120 menit. Soalnya kan kita nggak tahu seberapa panjangnya kita buat mengungkapkan masalah kita, bisa jadi memakan waktu banyak seperti itu. Jadi 60 menit juga nggak cukup. Jadi 120 menit. Rasa 60 menit itu tidak cukup ya, berarti Iya. semua menyepakati bahwa konseling kelompok itu setiap satu kali pertemuan itu 120 menit. Iya Pak. Oke, kita sepakati juga kapan hari untuk melakukan konseling kelompok. Biasanya 1 minggu itu, nah 1 minggu kita sepakati dulu, 1 minggu itu berapa kali pertemuan? Biasanya bisa 1, bisa 2, atau lebih juga nggak apa-apa. Mungkin ada yang berpendapat berapa kali dalam 1 minggu? Saya mungkin 2 kali Pak, Ya. karena saya juga ada kuliah Pak. Dua kali dalam 1 minggu. Iya. Gimana? Kalau saya Ya. kalau saya itu memilih untuk 2 kali pertemuan karena dalam waktu 120 menit dibuat dengan berbincang-bincang dan membahas permasalahan kita dalam anggota ini kan banyak. Ya. Terus tidak cukup dalam 120 menit 1 kali pertemuan. Jadi memungkinkan waktu 120 menit 2 kali pertemuan dalam seminggu. 120 menit dalam 2 kali pertemuan. Berarti 1 minggu 2 kali Dua pertemuan. kali pertemuan. Ini Mbak Put 2 kali pertemuan, yang lain Saya juga 2 kali pertemuan aja sih Pak. 2 kali pertemuan Mbak Vera. Kalau Mbak Azra? Ya itu 2 kali pertemuan aja. 2 kali pertemuan ya. Baik, semua sudah mensepakati bahwa konseling kelompok dilakukan 2 kali dalam 1 minggu. Iya. Nah, untuk harinya nih, harinya biasanya dilakukan konseling kelompok dilakukan pada hari apa? Ada yang bisa berpendapat? Kalau Bapak ini free-nya pada hari apa aja? Saya setiap 1 minggu itu free. Berarti tergantung kitanya ya Pak? Iya, Karena bisa. tergantung kitanya. Tergantung. Hari apa ya teman-teman enaknya? Kalau saya kan kuliahnya free-nya itu hari Kamis sama Sabtu. Kalau saya memilih untuk hari Kamis dan Sabtu aja sih Pak. Mbak Puput hari Kamis dan Sabtu. Yang lain? Kalau saya free-nya itu hari, kalau Sabtu kan pasti weekend ya Pak. Iya. Kamis itu biasanya itu kayak daring. Daring. Ya mungkin saya bisa mengikuti yang apa yang diusulkan sama Mbak Puput. Jadi Kamis sama Sabtu juga boleh. Kamis cuma Sabtu. Iya. Jadi Mbak Puput sama Mbak Vera Kamis dan Sabtu. Iya. Yang lain? Sama Pak, saya juga kan sama Sabtu karena biasanya Kamis itu kosong. Mbak Aura juga Kamis dan Sabtu. Iya. Mbak Azra gimana? Mungkin sedikit berbeda di saya. Kalau Sabtu itu ada kegiatan Pak, kegiatan ini apa, tiket gitu. Mungkin kalau memang teman-teman saya memilih Kamis sama Minggu sih. Mungkin kalau saya bisanya kalau Sabtu itu pagi. Sekitar jam 8 sampai jam 12 itu kalau memang teman-teman bisanya cuma hari Sabtu aja. Bisanya kalau Sabtu itu pagi. Iya pagi. Nah, teman-teman di sini ada teman kita yang bisanya itu Sabtunya itu pagi. Nah, bagaimana teman-teman dengan ketidakbisaan teman kita di hari Sabtu itu nggak bisa siang gitu, bisanya itu hanya pagi. Bagaimana? Kalau
Jadi apalagi durasi konseling kita kan 120, otomatis kan 2 jam lah ya Pak. 2 jam. Berarti bisa dimulai jam 9 sampai jam 10 gitu di tengah-tengah kok jadwal konselingnya Mbak Azri. Jadi nggak mepet sama jam 12 dan nggak kepagian juga. Kalau menurut saya juga gitu sih Pak. Diatur waktunya aja, bukan harinya tapi jamnya. Jadi kita bisa memulai jam 9 terus selesainya kan 2 jam ya Pak ya. Berarti selesainya kalau nggak jam 10 ya jam 11, jadi nggak mepet sama jam 12 tadi. Karena kan jam 12 Wah, Azra kan sudah tidak bisa. Berarti tetap bisa ya ketika pagi. Iya. Yang ini? Saya juga bisa Pak. Kalau pagi nanti malamnya kan bisa malam mingguan. Nah, tetap bisa. Kalau pagi bisa. Bisa saya bisa. Bisa. Mbak Vera juga bisa. Mbak Saya Vera bisa Pak. bisa. Pagi bisa berarti ya. Bisa. Untuk jamnya kita bagaimana kita tetapkan atau schedule ulang untuk pada pertemuan selanjutnya? Mungkin bisa dijadwalkan ulang lagi Pak untuk waktunya. Berarti tidak tetap ya waktunya. Iya. Iya. Mungkin yang hari Sabtu aja yang tetap. Untuk yang Kamis kita tentuin aja. Iya. Sudah tetapkan jam 9 sampai jam 11. Sebelum disepakati sama ini sama Bapak sebelumnya belum, jadi nanti kita kesepakati lagi kalau hari Sabtu itu enaknya di tetapkan apa bagaimana teman-teman? Bagaimana yang lain? Mungkin kayak di schedule ulang aja sih Pak. Menurut saya. Soalnya kan kita kan kayak nggak tahu gitu loh free-nya hari kan pasti free-nya itu hari Sabtu jam 7 sampai jam 12. Nah mungkin kita nanti pertemuan berikutnya jam 8 dan selanjutnya atau jam 10 di schedule ulang aja Pak. Di schedule ulang Iya. untuk hari Sabtu. Ya. Bagaimana yang lain? Ya, setuju Pak. Nah, saya juga ada usul nih. Nah, bagaimana kita buat grup WA? Nah, di situ kita rundingkan lagi pada pertemuan, misalnya hari Sabtu nih. Hari Sabtu nih jam berapa gitu. Kita buat grup itu. Bagaimana? Iya, boleh Pak. Boleh. Nah, untuk berarti ini jenis kelompoknya itu kelompok tertutup. Nah, dalam 1 minggu itu 2 kali pertemuan. Lalu harinya hari Kamis dan Sabtu, dan waktunya kita schedule di grup yang akan kita buat. Oh iya, tempatnya kita tetap di sini atau bagaimana? Apakah ada perubahan? Atau mau di konseling kelompok juga bisa dilakukan secara outdoor, jadi nggak bosan gitu. Bisa indoor di tempat ini kan kita sudah difasilitasi oleh kampus, atau bisa outdoor di luar ruangan konseling kelompok. Di sini aja. Bisa Pak, karena ya lebih kayak private tempat ini. Kalau di outdoor kan orang-orang kan kita nggak tahu ya mendengarkan cerita kita akan ada terus kan ya mending di sini aja Pak. Lebih privat, lebih intens. Iya, Dan fokus ke masalah Di ruang Pak. Berarti di ruangan ini aja. Berarti dilakukan di ruangan konseling kelompok yang sudah disediakan oleh kampus kita. Iya. Lalu saya tadi kan sudah menyinggung ada di dalam konseling kelompok ada etika dan norma. Nah, kita juga menyepakati etika dan norma. Tadi kan sudah ada ini saya spill ya. Nah, salah satu di konseling kelompok itu ada asas kerahasiaan. Tadi Mbak Vera juga sempat ragu dan takut dihakimi, dan tadi kan saya juga men-spill bahwa kita akan menyepakati etika norma untuk kita melakukan konseling kelompok sampai akhir. Oke, bisa kita sepakati bagaimana konseling kelompok, etika dan normanya? Kan ini kan konseling kelompok Pak ya, berarti anggotanya kan banyak. Nah, otomatis kan ada yang keluarkan pendapat, ada yang nggak setuju dengan pendapatnya. Nah itu caranya itu bagaimana? Enaknya itu bagaimana? Ini kan konseling kelompok ya Pak ya, otomatis kan biar tidak ngomongnya itu tidak bertabrakan dengan sesama teman. Nah itu enaknya bagaimana? Dalam hal berpendapat ya Pak Guru. Oke,
Yang lain mungkin ada usul? Kalau saya Pak, mungkin menunggu teman yang satu selesai bicara baru bisa melanjutkan. Jadi tidak mengapa pembicaraan itu Pak. Usul dari Mbak Aura berarti menunggu temannya selesai berbicara, selesai bercerita, habis itu langsung mungkin ada usulan itu kalau ada temannya selesai nih, mungkin kalau ingin berpendapat, temannya ingin berpendapat nih, bisa melakukan apa? Mungkin Ini Pak, ya kata-kata kayak kita biasanya kalau bertanya kan waktu kuliah kan pasti kan kayak mengangkat tangan dulu atau gimana gitu, itu mungkin. ya kayak ngasih tanda aja gitu Pak. Bahwa ingin untuk mengungkapkan pendapatnya gitu. Iya. Tidak pernah setuju dengan itu. Oke. Yang lain? Ya setuju ya, kalau misal soal kita kecil terus itu kan setidaknya Pak Rehan bisa notice kalau kita ingin mengeluarkan gitu dengan angkat tangan. Baik. Setuju. Nah, ada Tika dan Norma lagi? Saya itu Pak. Coba dulu. Ya, Mungkin kan, ya mungkin kan seandainya untuk pertemuan selanjutnya sudah ditentukan nih, kan nggak semua itu datang tepat waktu, mungkin ada yang macet di jalan gitu, mungkin ada batas keterlambatan mungkin Pak untuk datangnya atau terlambat 15 menit atau ada punishment-nya gitu. Baik, nanti Mbak Hasira kan mengungkapkan bahwa ketika salah satu anggota konseling kelompok yang telat atau terlambat, bagaimana teman-teman untuk menyikapi ketika ada anggota konseling kelompok yang telat untuk datang ke pertemuan konseling kelompok? Apakah kita tetap menunggu atau ada batas toleransi untuk menunggu untuk anggota konseling kelompok itu datang ke ruangan konseling kelompok? Bagaimana? Kalau saya Pak, Oke. mungkin bisa ditunggu terlebih dahulu Pak. Ditunggu terlebih dahulu. Iya. Laura ditunggu terlebih dahulu berarti ya. Iya. Saya mungkin kalau benar kata Mbak Aura ditunggu terlebih dahulu, kita itu kayak toleransi semisal keterlambatan 15 menit. Lalu kalau mungkin kalau ada kayak kepentingan yang urgent banget, itu diusahakan itu izin. Kita kan ada grup ya Pak. Ya, kita Mungkin sudah. itu bisa hamil 1 atau hamil berapa jam gitu Pak. Mungkin saya seperti itu sih Pak. Jadi kayak kita nggak sia-sia gitu loh. Kalau nunggu terus nggak ada kepastiannya kan nanti ya nihil gitu sih Pak. Oke, dari Mbak Vera itu kita menunggu dan ketika ada kepentingan yang urgent itu anggota kelompok yang tidak bisa hadir tersebut itu mengabari di grup WA. Bagaimana? Setuju. Kalau saya ya setuju dengan pendapatnya Mbak Aura dan Mbak Vera, agar biar pertemuan kita itu tidak dimiliki karena satu orang saja. Nah, jadi lebih baik sebelum melakukan proses konseling, harus satu kalau ada kendala atau ada kegiatan lain yang dia tidak bisa hadir untuk proses konseling itu minimal itu izin dulu terlebih dahulu di grup WA. Jadi kita bisa terschedule ulang untuk pertemuan tahap selanjutnya. Baik, semua berarti berpendapat kalau ketika ada anggota konseling kelompok kita itu yang telat atau tidak bisa hadir itu izinnya di grup WA, Iya. mengabari di grup WA. Dan kalau ada yang misalnya ada telat itu kita menunggu sampai biasa tadi 15 menit ya. Iya, 15 menit. Kalau lebih dari 15 menit diharapkan untuk mengabari di grup konseling kelompok yang kita akan kita buat. Nah, dalam etika apakah ada etika normal lagi dalam melakukan konseling kelompok seperti ya? Pak, ya? Mungkin satu lagi sih Pak. Tadi kan saya kan takut kayak di hari ini, terus kayak saya takut juga nggak didengarkan gitu ya Pak. Apa mungkin kalau kita sudah masuk ruang sini, itu kayaknya benar-benar HP itu kayak bisa hilang. Lebih baik gitu atau bagaimana? Ya, betul setuju agar tidak mengganggu.
lebih fokus. Berarti kalau kita masuk ke ruangan konseling kelompok, kita HP berarti di silent, dan ketika melakukan konseling kelompok, HP-nya itu diharapkan tidak dibuka gitu. Iya, itu Pak, biar fokus. Biar fokus berarti HP ketika melakukan konseling kelompok itu diharapkan ditinggal gitu. Apakah ada etika dan norma yang ingin diungkapkan? Itu Pak, kalau misalnya kita kan nggak tahu, kan sudah sepakat bahwasanya yang ketika kelompok ini kan berarti mengikuti asas kerahasiaan. Namun jika ada salah satu anggota yang membacakan rahasia kita di sini, nah itu bagaimana? Akan mendapatkan sanksi yang Berarti ketika tadi kan bagus, ketika ada yang membocorkan kerahasiaan temannya gitu, salah satu anggota konseling kelompok yang membocorkan kerahasiaan temannya, yang lain bagaimana? Apakah ada punishment atau gimana? Punishment kayak punishment sih, Pak. Punishment. Bukan bagi anak yang membocorkan lagi. Membocorkan masalah temannya gitu. Iya, punishmentnya apa ya namanya? Apa ya? Mungkin ada masih saling. kalau saya itu punishmentnya itu langsung dikeluarkan dari ini Pak, dari anggota konseling kelompok ini. Jadi dia tidak bisa mengikuti konseling kelompok selanjutnya. Tidak bisa mengikuti acara konseling kelompok selanjutnya. Iya, benar-benar di-out-kan dari konseling kelompok ini. Kalau saya Berarti punishmentnya out dari konseling kelompok, tidak bisa melakukan lagi konseling kelompok itu. Yang lain bagaimana? Saya beli aja sih. Boleh. Iya. Mbak Nazra atau Mbak Vera setuju? Mbak Ura gimana? Setuju. Nah, baik, berarti kita sudah menyepakati beberapa norma dan etika. Nah, yang pertama tadi kan sudah asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan diharapkan semua anggota konseling kelompok itu tidak membocorkan masalah yang sudah diceritakan oleh teman-temannya. Jadi keluar dari ruangan konseling kelompok itu semua sudah membawa masalahnya masing-masing, tidak disebarluaskan. Nah, yang kedua tadi pertemuan. Nah, pertemuannya itu tidak, kalau misalnya tidak bisa tepat waktu, kita menunggu selama 15 menit. Kalau lebih dari itu, kita mengabari, setidaknya itu mengabari H-1 atau H berapa jam sebelum melakukan konseling kelompok ketika urgent tidak bisa mengikuti konseling kelompok. Nah, yang selanjutnya itu ketika penormaan, ketika melakukan konseling kelompok diharapkan semua tidak sibuk dengan HP-nya masing-masing dan semua HP itu di silence. Nah, yang selanjutnya ketika ada yang membocorkan itu akan mendapatkan punishment, yaitu berupa dikeluarkan dari anggota konseling kelompok dan tidak bisa melakukan konseling kelompok selanjutnya, itu tidak bisa lanjut untuk melakukan konseling kelompok. Mungkin ada yang belum saya sampaikan. Oh ya, tadi kan ketika berpendapat kita diharapkan untuk mengangkat tangan dan menunggu teman-temannya selesai berpendapat dulu, baru kita ketika ingin berpendapat mengangkat tangan dan berpendapat dari masalah cerita atau masalah temannya. Ini apakah ada tambahan lain? Mungkin sudah cukup. Sudah cukup? Sudah cukup? Sudah cukup. Nah, diharapkan semua anggota konseling kelompok berkomitmen untuk menyelesaikan masalahnya, karena dengan komitmen kita bisa segera selesai dan keluar dari masalah-masalah yang kita hadapi. Dan saya berharap saya berharap kalian memiliki motivasi keluar dari masalahnya masing-masing. Nah, dari saya berpesan, saya berharap kalian bisa
keluar dari masalah masing-masing dan kalian bisa menghadapi ketika ada masalahnya muncul kembali, kalian bisa keluar dari masalah yang kalian hadapi. Sebelum kita lanjut ke tahap selanjutnya, kita ada nih, saya ada sebuah gerakan untuk kita bisa fokus lagi ke tahap selanjutnya. Nah, saya ada gerakan ini. Nah, kemarin kan ada yang Piranti Velocity. Nah, saya ada tepuk velocity. Semangat Pak, ayo Pak. Oke, gerakannya itu tepuk velocity. Nah, buha, weh. Jadi buha, weh. Kayak 3 kali. Oke, Pak, bisa. Bisa? Oke, Mulai ya, Pak. kita mulai. 1, 2, 3. Tepuk velocity. Baik, sudah bersemangat ya? Tidak terasa waktunya sudah selesai ya? Iya. Sudah selesai pada pertemuan kali ini. Kita lanjut pada pertemuan selanjutnya. Besok kan hari Kamis nih. Nah, hari Kamis kita akan melakukan sesi konseling lagi. Terima kasih ya kalian sudah datang dan saya ucapkan terima kasih kalian sudah mengikuti sampai selesai pada pertemuan kali ini. Baik, terima kasih ya. Saya juga terima kasih ya. Terima kasih. Baik, sama-sama kita akan melakukan pada pertemuan selanjutnya, kita akan lanjut pada pertemuan